Jadi kalau bicara keilahian Yesus selalu berkaitan dengan framework ini. Jadi dia adalah anak yang inkarnasi menjadi manusia. Person ada di mana? Di Alkitab. Bagaimana kita mengerti keseluruhannya dari Alkitab. Alkitab yang mengajarkan kita tentang siapa Yesus Kristus, yang ilahi, yang nyata di dalam sejarah. Jadi kalau kita baca Alkitab, maka kita menemukan, dirumuskanlah oleh bapak-bapak gereja, para teolog, pribadi ilahinya Yesus itu naturnya Allah, atributnya Allah. Namanya juga berkaitan dengan keberadaan yang Allah. Logos, anak Allah, anak manusia itu menunjukkan dia adalah anak Allah, setara hakikat. Ini ilahinya, keilahiannya. Nggak bisa terima orang-orang dunia. Karena manusia kok ngaku Allah, aku dan Allah, aku dan Bapa satu. Aku adalah itu kan Elohim, bukan Yahweh. Aku adalah itu Yahweh, ego emi. Kok ada manusia umur 30-an mengaku dia adalah Yahweh, ego emi. Di mana diakuinya? Di dalam perjanjian baru. Bagaimana mungkin? Nah ini, setahu saya, nah manusia boleh berpikir, yang namanya manusia tak mungkin menjadi Allah. Itu benar, satu sisi. Tapi sisi lain, manusia menjadi Allah, menjadi manusia, itu nggak dipikirkan manusia. Manusia tidak pernah berpikir bahwa Allah bisa menjadi manusia. Berinkarnasi jadi manusia. Itu nggak bisa dalam pikiran manusia. Karena apa? Karena itu dewa-dewa tidak mungkin mau hidup di tengah-tengah manusia. Dewa-dewa atau kepercayaan nenek moyang, tidak mungkin ada orang-orang yang hebat itu mau di antara manusia dan bisa hidup seperti manusia, makan minum, mengalami kesulitan, bertumbuh seperti manusia. Nggak mungkin ada. Pasti dia manusia. Dan kalau dia manusia kok mengaku dia jadi Allah? Nah, itu yang membuat mereka tidak bisa terima. Karena mereka manusia itu memakai pikirannya sendiri, menggunakan pikirannya yang terbatas, yang sudah rusak total, yang tidak mampu total memahaminya. Kalau bukan anugerah khusus, tak mungkin manusia mengerti keilahian. Jadi kalau bukan anugerah khusus, manusia tidak mengerti keilahian Yesus. Jadi manusia hanya tahu Yesus itu manusia. Iya, tapi juga dia adalah anak Allah yang inkarnasi. Dari mana? Dari Alkitab. Bagaimana tahunya? Anugerah khusus. Berikutnya kalau kita lihat bagian ini lebih dalam lagi. Berkaitan bagaimana dia menyatakan keilahiannya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Logos. Firman itu adalah Allah. Nah ini menjadi tidak mudah. Tetapi dia lahir di dalam kandungan Maria. Umur 8 hari disunat. Lalu dia dibesarkan di Mesir. Selama kurang lebih 2 tahun, balik lagi ke Nazaret. Di Nazaret dibesarkan, baru umur 30 dia mulai pelayanan. Mulai dari dibaptis, dicobai oleh iblis, lalu dia menyatakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah datang. Ini, tapi dia hidup, dia ada. Jadi dia manusia, iya. Dia anak Allah, iya. Di mana tertulis? Lagi-lagi dalam Alkitab. Bagaimana kita percaya bahwa Alkitab adalah firman kebenaran? Karena kita diberikan anugerah khusus. Jadi sebabnya orang-orang ateis atau orang-orang agama lain tidak akan percaya apa yang diceritakan Alkitab karena mereka tidak diberikan anugerah khusus. Hanya tahu seperti buku saja. Ini firman, saya sudah jelaskan bagian ini, keilahian Yesus, dan saya juga sudah menjelaskan bagaimana kemanusiaan Yesus sehingga dia menjadi manusia, dia mati, dia bangkit, tetapi seluruhnya hidupnya kudus. Ini keseluruhannya. Jadi saya harap Anda masing-masing setiap mahasiswa baca, perhatikan, dan pahami dengan baik apa yang saya jelaskan. Nah, sekarang bicara perendahannya bagaimana? Nah, ini kemanusiaannya, ini kealahannya, sekarang masuk ke dalam perendahannya. Perendahannya berarti dari mulai titik, perhatikan baik-baik, dari titik inkarnasi sampai dikubur. Itu perendahan dalam relasinya dengan kealahannya. Saya ulangi, perendahan
dalam relasinya dengan kealahannya. Karena anak Allah yang tak terbatas, yang mulia, yang kudus, inkarnasi menjadi manusia. Bahkan lahir, pelayanan, penderitaan, kematian, dikuburkan. Ini bicara perendahan. Oke, jadi lihat poin-poinnya. Nah, kalau pemuliaan itu berkaitan dengan natur kemanusiaannya. Karena kalau pemuliaan dalam natur keilahiannya tidak berubah. Ingat, tidak berubah dalam natur keilahiannya, pemuliaannya tidak berubah. Tapi dalam natur kemanusiaannya, hubungannya dengan natur kemanusiaannya, dia mulia itu dari kebangkitan. Sampai nanti dia datang kembali. Kebangkitan, lalu menampakkan diri 40 hari setelah kebangkitan, naik, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, datang kedua kali, lalu penghakiman. Ini bicara pemuliaannya dari titik kebangkitan sampai penghakiman. Dalam kaitannya dengan kemanusiaannya. Kalau perendahannya dari titik inkarnasi sampai dikuburkan dalam kaitannya dengan keilahiannya. Nah, ini konsili yang menegaskan kemanusiaan dan keilahian Yesus. Silakan dibaca, saya sudah berikan kalau tidak salah ini format. Kemudian kita lihat apa yang saya jelaskan tadi di dalam bagian ini, saya jelaskan lagi di dalam tabel, ya, tabelnya. Keadaan, ini natur artinya, ini keadaan Allah, keadaan manusia. Naturnya ini hakikat atau naturnya manusia. Ini atributnya, ini kemanusiaan. Ini karyanya, ini karyanya. Ini tabelnya, keilahian dan kemanusiaan. Nah, ini mulai dari titik, mulai dia menjalankan jabatan keimamannya. Sebagai nabi, sebagai imam, sebagai raja. Dilihat nabi pekerjaannya apa, menyampaikan firman, mengajarkan, menaati, untuk sempurna. Imam pekerjaannya apa, raja pekerjaannya apa. Dia yang diurapi. Ini pelayanan real nyata Tuhan Yesus dicatat dalam Alkitab. Ini fondasinya dari pelayanan Yesus, yaitu dia sebagai yang diurapi. Nabi, imam, raja. Ini pelayanan Tuhan Yesus, kita bisa lihat, kita bisa baca di Alkitab dari 4 Injil, surat-surat Paulus, surat umum, dari kitab Wahyu ini kita lihat. Ya, mulai dari menyampaikan firman, mengajar, lalu memberikan, menyerahkan diri, membawa dirinya sebagai korban, menebus dosa, memerintah, menyatakan keadilan, ini seluruhnya. Ini pelayanan Tuhan Yesus. Ini fondasi mengapa dia melakukan pelayanan, yaitu dia sebagai nabi imam raja. Perendahannya sekali lagi, ini bicara dikaitkan dengan kealahan yang sempurna, perendahannya. Lalu pemuliaannya dikaitkan dengan kemanusiaannya, lalu kemudian jabatan Kristus, ini yang saya jelaskan tadi, secara utuh, dari format yang ini, format bagian ini, ya, yang ini, bagian Nabi Imam Raja, lalu saya jelaskan di dalam konteks keutuhannya. Nah, ini Nabi, berkuasa, mengajarkan, pengantara Allah kepada manusia, melaksanakan kenabian. Ini imamnya. Ini kerajaannya. Dan bagiannya ini. Regnum Patun saya dan Regnum Christi. Ini semuanya. Saya jelas lengkap memberikan detail kepada setiap mahasiswa. Nah, ini baru dibuat tabel lagi oleh saya. Perendahannya seperti apa dari inkarnasi, pelayanan, penderitaan, kematian, dikuburkan dalam konteks, jadi perendahannya dalam kaitannya dengan kenabiannya, keimamannya, rajanya. Begitu juga dengan pemuliaannya. Ya, terima kasih Pak. Nah, tadi kan sepenglihatan saya itu kalau yang perendahan itu dari inkarnasi sampai ke dikuburkan. Ya. Nah, kalau di pemuliaan itu dimulainya dari kebangkitan, Pak. Nah, ya. Kan itu ada tuh sebelum disalibkan ada kisah di mana Yesus itu dimuliakan saat dia naik ke ledai, sama ada kisah lagi yang perempuan meminyaki kaki Yesus itu pakai minyak yang mahal. Nah, itu kan kayak dua kisah di mana Yesus dimuliakan, tapi dalam konteks waktu perendahan Yesus gitu, Pak. Nah, itu konteks pemuliaan yang berbeda atau gimana ya, Pak? Itu pengamatan yang bagus sekali, Rahel, bagus sekali, luar biasa. Memang kita tahu bahwa Yesus di tengah perendahan dan dalam penderitaan, dia tetap mulia. Cuci kaki murid itu rendah sekali.
Nggak ada guru yang cuci kaki murid. Apalagi di zaman itu loh, 2000 tahun lalu. Zaman sekarang, nggak ada guru cuci kaki murid. Walaupun tahu di antara murid ada yang jual dia, mengkhianati dia, tapi dia lakukan. Only one, Jesus. Di tengah penderendahan dia tetap mulia. Berlian, emas, di lumpur tetap berlian emas. Orang tahu, Hosana, Hosana bagi raja, bagi anak Daud. Hosana dibuat palem. Tapi sebelumnya kan cuci kaki murid dulu. Mulia. Raja datang, tapi raja yang datang ini akan saya salibkan nanti, kan begitu. Jadi yang berteriak-teriak apakah sama, perempuan yang sama, orang yang sama dengan mengatakan salibkan Yesus, salibkan Yesus. Apakah orang yang sama atau tidak orang yang sama? Bisa iya, bisa tidak. Karena di kota Yerusalem yang sama. Yang pasti di tengah perendahan sangat dihina, kemuliaan Tuhan tidak pernah hilang. Itu namanya kemuliaan dalam natur keilahian. Bukti yang paling berkesan adalah ketika Yesus transfigurasi di atas gunung. Murid-murid diajak berdoa, malah tidur. Tuhan tidak marah loh. Tuhan punya visi, punya misi. Suruh berdoa, malah tidur. Petrus, Yakobus, Yohanes. Yesus tetap apa? Yesus tetap apa? Tetap berkomunikasi. Lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yesus dalam kemuliaannya menyatakan diri. Padahal dalam keadaan dia hina, penrendahan. Jadi ada yang saya senang ada satu kalimat daripada dosen atau profesor saya bilang begini. Bahwa kita tidak bisa atau tidak mungkin memisahkan keilahian dan kemanusiaan Yesus pada titik-titik tertentu di mana kita lihat kekaguman kita, kalau bukan Tuhan, tak mungkin terjadi. Pertama, waktu transfigurasi, waktu mulai lahir, dari lahir. Bagaimana mungkin orang Majus bisa menyembah Yesus? Orang Majus bukan orang Yahudi ya, bukan orang Israel. How? Itu misteri. Bagaimana mungkin orang Majus menyembah Yesus? Lalu memberi persembahan. Kalau bukan melihat kemuliaan yang dinyatakan Tuhan pada bintang. Bagaimana mungkin Herodes menulis inilah raja orang Israel? Kalau bukan Tuhan yang menyuruh itu, melakukannya dengan terpaksa dia menulis. Orang lain, orang ahli Taurat mengatakan, nggak boleh pakai itulah. Apa yang kutulis jangan dihapus. Ya, orang Israel atau orang ahli Taurat nggak suka itu. Inilah Yesus anak raja Israel di atas kayu salib. Raja awal raja yang tahu persis siapa. Bukan orang Israel, tapi orang unbeliever. Orang Majus, Herodes. Di mana? Di situ ada kemuliaan nggak? Ada. Jadi kemuliaan Tuhan, tadi saya katakan tadi, kemuliaan Tuhan pada dirinya sebagai yang ilahi, tidak pernah tergoncangkan dan tidak pernah terhapuskan dan tidak pernah berubah. Tapi dia nyata sebagai yang mulia dalam keadaan sebagai manusia setelah kebangkitan. Thank you Rahel, ya bagus sekali pertanyaannya, kasih poin. Priscilla. Ya Pak, terima kasih. Saya ini mau nanya tentang tadi kan di bagian pemuliaan Kristus itu ada kebangkitan kan Pak, itu salah satunya itu penampakan diri. Saya ini bingung Pak, tapi di kitab Markus pasal 16 itu kan ditulis bahwa orang-orang yang selalu mengiringi Yesus tidak percaya bahwa mereka melihat Yesus. Tapi kenapa maksud saya itu kenapa mereka tuh nggak percaya gitu loh Pak? Padahal kan mereka tuh mendengarkan firman Tuhan tentang kebangkitan dari kematiannya. Kadang-kadang yang dekat itu malah justru yang nggak dekat, nggak percaya. Perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang, yang sulung nggak dekat dengan bapaknya, nggak tahu hati bapaknya, tapi yang bungsu tahu hati bapaknya, sehingga dia berani pulang. Kadang yang dekat belum tentu dekat, yang jauh belum tentu dekat, yang jauh juga belum tentu jauh. Jadi yang mengiringi Yesus kan banyak, ya banyak, nggak hanya 12 murid, dan tidak hanya dia saja, banyak yang giring. Dari yang diantara yang mengiring itu yang percaya banyak juga, yang nggak percaya banyak juga. Contoh yang tidak percaya, Thomas lah yang nggak percaya. Kalau nggak kucucukkan tanganku ini ke lambungmu, ke tangan, I don't believe you. Jangan-jangan lu setan gitu kan, masih konsepnya gitu. Ingat di agama Yahudi juga percaya mengakui ada setan loh.
akulah dia. Taruh tanganmu ke tanganku, ke lambung. I am here. Baru dia percaya, engkaulah Tuhan dan Allahku. Jadi kita pun begitu, kalau kita kan maunya bukti. Kalau nggak disembuhkan Tuhan, aku nggak percaya samamu. Itu sama dengan orang kafir sebenarnya doa seperti itu. Kenapa? Dia mesti bukti. Orang kafir itu maunya bukti. Dalam Alkitab itu ada namanya. Ada atau disebut yang kedua orang fasik. Alkitab itu membedakan unbeliever itu ada dua. Yang pertama orang kafir, penyembah berhala. Dia menyembah kalau dibuktikan dia betul-betul bermanfaat untuk saya. Yang kedua orang fasik udah tahu tapi keras kepala, degil gitu. Nah dua itu Tuhan nggak suka. Kita maunya jadi orang yang taat, yang setia pada dia. Jadi jangankan murid-murid Rasul, adik tirinya saja sempat nggak percaya kan? Sempat nggak percaya. Yang dilahirkan oleh Maria hasil pernikahan dengan Yusuf kan ada adik-adiknya. Tetap nggak percaya. Tapi setelah kebangkitan, mereka bersama Maria ibunya dan saudara-saudara Yesus berdoa bersama. Berdoa kepada Bapa, mengingat janji Kristus. Dan dia akhirnya menulis surat Yudas dan surat Yakobus. Itu adik-adik tirinya Yesus. Hebat ya. Dekat belum tentu percaya, jauh belum tentu itu tidak percaya. Jadi kadang-kadang saya melihat simpel saja, hasil video YouTube saya yang banyak diterima itu orang Indonesia bagian timur. Dan orang-orang yang nggak saya kenal di luar sana. Mereka percaya sama Tuhan Yesus. Simple. Saya nggak kenal kok. Saya nggak tahu. Saya nggak pernah duga. Yang pasti saya bagikan. Mereka yang jauh nggak kenal, tapi dekat dengan saya dengan iman yang sama. Mereka yang dekat dengan saya, anak-anak saya misalnya, belum tentu mengerti apa yang saya ajarkan. Nah itu namanya. Nah jadi wajar ya kalau nggak dekat ya, nggak tahu. Ya kita maunya saya, maunya kita semua yang di kelas ini, murid-murid saya ini, semuanya kenal Kristus. Bukan karena nilai, tapi karena saya butuh Tuhan. Karena tanpa Tuhan aku hidup tidak ada. I am nothing. Nah itu penting.